Mana sih? Zoom. Dibagi. Mau berbagi. Oh, gede deh. Kok di gelas sih? Hitam nih. Gimana caranya? Biar keren. Gimana caranya? Di view guys. View. Ntar dulu. Aku mainnya. Dia juga beruntung-beruntungan deh. Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang kita mau simpan. Coba lihat ya. Itu bisa di sebelah kiri ada file save atau klik save aja biasa bisa. Ini ada gambar disket atau save aja bisa, save as ya. Kalau save atau save as bakalan dapatnya sama kalau belum pernah disimpan. Nah, lihat ya. Awas jangan asal baru enter aja. Kemana nyimpannya? Save dulu. Exam, terus ke htdocs. Exam, Ya, htdocs. bikin folder, new folder tuh. htdocs. Tuh. Lab 1. New folder. Lab 1. Tuh kayak gitu. Masuk ke dalam foldernya. Klik ini kali. Oh ini nih. Oh ya. Masuk ke Lat dalam 1. foldernya. Nah, baru kita simpan namanya. File name-nya. Oke. Misalkan pertama. Nah, klik. Nah, Nih, masukin. Titik. Ininya? apa semua? Pertama. Titik PHP. Pertama titik PHP. Nanti ini disimpan. Ya, ini nanti disimpan namanya pertama titik PHP. Bikin. Ini disimpannya di /xampp/lat1. Nah, nanti di sini tuh namanya adalah PHP. Sudah. Nah, udah disimpan ya. Sekarang cara menjalankan di browsernya. Si cexam htdocs itu kalau di browser dipanggilnya bukan begini, tapi dipanggilnya ini nama lain dari cexam htdocs itu adalah local host. Ini namanya ini nih ya. Kemudian habis ini kan tulisannya lat ya. Berarti di sini /lat1/ pertama PHP. .php. Yuk dijalankan. Semoga jalan di Pak. X. Siap. Sini ada X. Dari besok tuh beli apa sih? Atau lat 1 pertama .php npm hello world.
Nah, inilah yang wajib, tidak boleh beda-beda. Boleh nggak pakai huruf besar? Boleh, asal konsisten. Intinya konsistensi. Kenapa saya ngomong pakai huruf kecil? Karena supaya mudah mengingatnya. Boleh nggak huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil? Bikin variabel? Boleh. Bikin variabel namanya sendiri? Boleh. Mungkin UTS-nya juga begitu. Bikin program, nama variabelnya namanya sendiri. Akhirnya bisa nggak namanya? Ya, bisa sih. Tinggal di rename aja semua. Ketuk dulu. Apa aja bisa lah teman-teman. Nah ini ya, variabel itu ditulis dalam depannya ada dolarnya. Ada dolarnya. Jadi semua yang namanya variabel ada dolarnya. Kalau nggak ada dolarnya maka dia bukan variabel. Iya. Nah kemudian itu ditulis kayak gini misalnya. Kalau ditampilkan ini nanti akan tulisannya hello world 5. Kenapa nggak ada enternya? Karena belum dikasih enter. Apa enter itu di dalam PHP? Enter itu di dalam PHP ditulisnya dalam kayak gini, BR. Ini asal kata dari break. Jadi hello world break, hello world enter 5 kayak gitu. Nah itu ya, seperti itu ya. Jadi habis ini minggu depan kita masuk ke HTML, belajar HTML. Nanti belajar kita mulai coba bikin program kalau pakai ChatGPT. Soalnya adalah kita mau buat perhitungan persegi panjang. Coba buatkan program dengan menggunakan PHP. Maksudnya udah jadi, nanti saya jelaskan ya daripada ngetiknya kelamaan. Untuk menghitung bersamaan persegi panjang. Udah persegi panjang benar. Untuk menghitung Oke. persamaan. Ya sok dijalankan. Sok enter. Nah, di bawah itu ada keterangan, tapi nanti saya bacakan codingnya ya. Oke, udah selesai. Coba yang hasilnya dulu, saya copy dulu. Itu kopinya di atas, salah, bukan begitu. Nah, kopinya ini. Terus masuk ke Notepad. Bikin baru. New. Oke. Paste di situ. Ya, sekarang disimpan. Control new. Namanya kedua. Ya. Di tempat yang sama, Dila tadi ya. Save as. Save as. Boleh nggak tulis dua aja deh, 2 titik PHP biar gampang. 2 titik PHP. Ya, Pak. Nah, coba ke atas dulu. Docs. Part 1. Itu. Part 1. Saya bacakan dulu itunya, ya. Apa sih namanya? Di sana ada kedua inputan PHP. secara manual, ya. Inputan secara manual tidak menggunakan form. Save. Di sana inputnya adalah variabelnya panjang, kemudian variabelnya lebar. Terus di sana ada rumus menghitung luas persegi panjang. Itu cara nulisnya adalah dolar luas sama dengan dolar panjang kali, lihat kalinya pakai gitu, pakai bintang, kali lebar titik koma. Kemudian menghitung keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Terus untuk menampilkan hasilnya, panjang persegi panjang itu ya. Kemudian kita mau mensisipkan variabel, maka di sana tuliskan panjang. Nanti saya kasih cara lainnya. Nah itu terus ke bawah. Di sana akan dijelaskan luasnya luas, kemudian kelilingnya keliling. Nah sekarang bagaimana kita menjalankannya?
Berarti aircon Coba itu dijalankan. ditampilkan berarti. Ya, sudah mati. Yuk, dijalankan gimana? Hasil perhitungan echo. Oh ini tuh. Buat Oh ada PHP. jadi Oh yang itu. Nggak bisa sih. yang ketiga aja kan, yang ketiga tadi sama aja. Satu dulu aja, nanti saya jelaskan satu ya. Nanti duanya latihan. Saya jelaskan satu. Emang bisa, nggak bisa lah, harus dihapus dulu. Udah keempat aja nggak usah. Loh, kok gini jalan? Ya enggak. Kok persegi panjang? Aku apa? Emang disuruhnya apa? Ada yang di WA. Lingkaran kan? Iya. Oke, sekarang itu yang udah jadi ya, yang punya Nurul udah jadi. Kita mau rubah-rubah nih pelajaran selanjutnya. Coba lihat di notepad-nya. Hop. Nah, baris pertama kita baca punya Nurul ya, kita baca punya Nurul dulu supaya kalian paham. Coba lihat dulu yang di share di apa itu di layar. Di sana ada doctype HTML ya, baris pertama. Doctype HTML ini adalah menunjukkan bahwa HTML yang ditulis itu menggunakan versi 5. Jadi kalau versi 5 ditulisnya kayak gitu. Terus baris kedua di sini ada tulisan HTML. Nah, di sini menunjukkan bahwa kode ini ditulis dengan menggunakan HTML. Kemudian baris ketiga ada head. Head itu adalah untuk menuliskan title itu di bagian head. Nah, di head ini nanti ada buka, ada tutup, persis kayak apa ya? Jadi setiap perintah itu head, ya ada head, kemudian ada head tutup, ada slash-nya. Yang bawahnya itu ada nomor berapa ini? Nomor 5, ada tutupnya, ada slash-nya. Jadi yang atas tuh head buka, perintah tutup. Nah, selalu begitu, jumlahnya selalu genap. Jadi ada head, berarti ada head tutupnya. Nah, sekarang title. Title juga sama, ada title tutupnya di sebelah kanannya itu. Nah, title itu akan muncul di atas, yang pojok atas tuh, pojok atas browser. Nanti akan munculnya kalkulator lingkaran. Kalau misalkan kita mau coba tulisan kalkulatornya dihapus, maka di atas pojok atasnya itu nanti akan terhapus. Nah, ada lagi perintah lainnya di pojok atas itu, tulisannya kan gambar exam ya, X yang warna orange itu. Ya. Scanner kalau nggak langsung pakai itu nggak ini di atas ini nggak ada
pakai foto kalian juga bisa. Si gambar hijau itu bisa diganti dengan foto kalian. Tapi yang kecil, biasanya ukurannya 128 kali 128 pixel. Bayang yang kecil ya. Kalau jangan bandingkan dengan foto hasil foto selfie dulu lah itu 50 misalkan pakai 8 mega, ya nggak bisa, nggak bakalan muncul. Jadi yang namanya hijau itu 128 kali 128. Jadi kalau misalkan kalian fotonya yang paling jeleknya WA aja, itu nanti dapatnya bisa matanya aja, nggak nyampe semuanya. Nah itu ya. Jadi kalau mau ganti hijaunya nulisnya di mana? Di bagian mana nulisnya? Di bawahnya title, di dalam head, ya itu. Jadi banyak tulis di situ. Terus ada lagi, sebenarnya di head itu kita juga bisa menulis tentang author. Ini dibuat oleh siapa? Kemudian kita buat search engine. Search engine itu gini, keyword. Supaya bisa dicari sama Google, kita bisa bikin keyword. Nah, nulis keywordnya itu di head. Tuh. Terus lanjut lagi, ada tulisan body. Body baru kita isi dari si webnya yang menu putih. Itu tuh ya. Jadi yang title itu yang warna coklat, yang body yang warna putih ini. Nah, di body ini ada tulisan H2. Ya, ada tulisan H2 kalkulator lingkaran. Nah, H2 itu adanya 6. Ya. H itu ada 6. Ada H1, H2 sampai H6. Kira-kira coba nebak aja, kalian kan nggak tahu. Semakin besar, semakin kecil, apa semakin besar? Tebak, yo. Jawabannya cuma besar atau kecil? Kecil, ya. Jadi coba ganti 2-nya itu jadi 6. Jadi maksud saya lihat di satu komputer aja, kalian nggak usah nonton aja kaliannya. Nah, berhubung nggak ada infocus maka nggak bisa praktek, susah. Nah kalau diganti 6 maka ekornya tutupnya juga diganti 6, ya maka hasilnya itu akan jadi kecil. Gitu. Jadi H1 itu kan tadinya dikasihnya H2. Nah, berarti kalau H2 itu buat menulis judul-judul itu pakainya H2. Tapi kalau mau besar banget pakainya H1. Itu. Tapi semakin kecil itu semakin besar. Nah, ada modenya di dalam si H itu punya mode. Mode itu apa ya? Kan itu tulisan si kalkulator lingkarannya itu adanya di kiri kan? Nah, supaya ada di kanan, maka si H itu ini ya enggak abstrak. Ini misalkan balik lagi yang H2 ya. H2 di sini ini bisa diisi dengan atributnya, misalkan ya nanti jadi merah. Ada color, ada elegant, ada lagi elegant. Center. Nah, yang namanya beginian ini adalah atribut dari si perintah H. Jadi perintah H itu punya perintah lanjutannya di sini. Kalau yang tadi H2 aja itu yang defaultnya. Ekornya bagaimana? Ekor mah tetap aja. Misalkan H2. Awas, kalau depannya H2 maka belakangnya H2. Kalau 6 ya 6. Jangan selang-seling. Karena kalau selang-seling artinya dia belum ditutup. Nanti sampai bawah besar semua. Gitu. Nantinya kan teraneh-aneh ya. Nanti kita tuh mengcustom yang dikasih oleh ChatGPT harus bisa bacanya. Kenapa ngajarinnya kok dari ChatGPT? Pertama mengirit ketik mengetik, yang kedua
lama banget kalau disuruh ngetik, apalagi kondisinya nggak enak. Posisi kalian untuk belajarnya kurang enak mengetiknya. Oke, dicoba. Oh, silakan coba di sini ya. Di spasi, ini spasi. Ini spasi, Oh, ini dua spasi. spasi. Yang nggak boleh spasi hanya untuk variabel aja. Ini yang tidak boleh di variabel itu. Sampai. Variabel itu tidak boleh spasi. Variabel aja. Selain variabel bebas. Kasih lagi dari kali. Boleh nggak dipetikan? Boleh. Biasanya di tempat lain ada nulisnya petik 1. R gede kali. Ada lagi yang nulisnya petik 2 di sini. Boleh nggak dikasih petik 2? Yang ulama nggak mau. Berarti bukan punyanya si ini. Aligan udah ke tengah ya. Di H berarti nggak mau atribut ini ya. Nggak ada atribut color berarti. Nanti adanya di font. Ya. Besar kecil ini nggak ngaruh kalau yang di sini. Yang berpengaruh itu hanya di sini. Variabel, ingat. Variabel yang mana? Variabel itu yang ada dolar-dolarnya, itu baru berpengaruh besar kecilnya. Selain itu enggak. Jadi sintak PHP dan sintak HTML, oh yang tadi HTML ya, yang begini-begini. Jadi kalian nih lagi belajar buat memprogram sebenarnya. Yang pertama begini-beginian ini namanya PHP. Kalau yang beginian namanya HTML. Nah itu dari luar. Oh, sorry, ke atas dulu ada yang lewat. Di form dulu. Form ya. Nah sekarang nomor 9. Nomor 9. Di sana ada tulisan, ini yang sering salah ya. Kalau ngetik sendiri biasanya salah. Itu tulisannya form. Ingat, form, bukan from. Bukan from ya. Awas deh. Kalau ngetik sendiri biasanya from. Walaupun udah ngomongin form, tapi ngetiknya from. Nah, si form itu punya metode. Ya, lihat sebelah nomor baris 9. Form itu punya metode. Metodenya adalah yang pertama post, yang kedua get. Ya, yang pertama post, yang kedua get. Metodenya ya. Di sini yang ditulis adalah post. Metodenya. Apa bedanya post dan get? Kalau post itu tidak ditampilkan di URL. Apa URL itu? Yang di atas. Kapan kalian nulis ada variabel, ada tulisan di atas, itu artinya perintah formnya menggunakan get. Nah, biasanya kalau nulis username password itu nggak ditulis dalam bentuk get, tapi dalam bentuk post supaya pada saat variabelnya lewat nggak kelihatan sama orang. Tapi kalau dalam bentuknya get nanti akan ditampilkan di atas URL. Jadi nanti orang tetangganya bisa nyontek, oh itu passwordnya. Itu ya. Nah, terus di sana ada action. Lihat ada actionnya. Karena ini menggunakan ChatGPT, dia buat dalam bentuk satu file, maka actionnya kosong. Kalau actionnya kosong, artinya dia kerja di satu file. Nah, sekarang supaya lebih supaya lebih umum, kita ganti si file ini jadi 2. Ini nama filenya disimpan oleh Nurul dengan nama file apa? 4. Kalau sudah disimpan, nanti warnanya biru. Ya, notepad yang sudah disimpan warnanya biru. Lihat, nama filenya biru ya. Kalau yang belum disimpan itu warnanya merah. Ada yang masih belum disimpan kan? Ada tuh. Itu warna merah itu artinya belum disimpan ya.
Ya. Nah, jadi kalau kalian habis edit harus disimpan. Kalau belum disimpan, ya belum ada perubahan. Gitu. Jadi nanti jangan ribut. Wah, tuh udah diedit tuh, Pak. Tuh di refresh, belum jalan. Iya belum disimpan di situnya. Gitu. Oke, sekarang di form dulu ya, saya ulangi. Di sini nomor 11. Nomor 11 ada tulisan jari-jari yang warna hitam. Jari-jari titik 2. Tuh lihat cara nulisnya. Jari-jari nulisnya ada besar, ada minus. Kok gitu? Katanya nggak boleh. Kenapa boleh? Karena bukan variabel. Itu untuk konsumsi siapa? Konsumsi orang. Konsumsi orang itu harus sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, terus lihat ke kanan lagi. Ada input tipenya, ya, ada input tipenya number. Nah, input data ini penting ya. Input itu nanti tipenya, ini ada tulisannya begini. Input tipe sama dengan di sana ada number. Kalau tipenya number, maka kalau kalian ngisi A, nggak mau, harus angka. Nah, tipe yang lainnya adalah teks. Kalau kalian ngisinya teks, kalian isi A mau, ya, mau diisi angka mau, itu apa aja mau lah pokoknya kalau teks. Terus ada lagi di sini tipenya. Ada yang tipenya password. Apa kalau tipenya password? Nanti jadinya bintang kalau tipenya. Terus ada lagi tipe hidden. Apa hidden bahasa Indonesia-nya? Sembunyi, hilang nanti. Jadi kalau tipe hidden, si formnya hilang, padahal ada di situ. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat ngirim variabel, tapi bukan dari kita yang isi, mesin yang isi, maka tipenya hidden. Kenapa hidden? Ya disembunyikan supaya nggak diedit sama orang. Itu tipe hidden. Ada number, ada teks, ada password, ada hidden. Satu lagi, tipenya file. Apa file? Berkas. Nanti outputnya apa? Unduh. Apa itu? Browse. Ya, kalau kalian mau ngupload tuh, itu tipenya adalah file. Kalau mau ngupload tipenya file. Kalau mau menyembunyikan, mau ngirim variabel disembunyikan, tipenya hidden. Kalau mau bikin password, tipenya password. Yang sisanya teks sama number. Boleh nggak pakai number, pakai teks aja boleh. Ya. Jadi umumnya pakainya yang ini. Ini yang biasa yang umum. Kalau yang number lebih spesifik lagi. Nah, terus kenapa password kok pakainya password? Ya supaya pada saat ngetik jangan diintip. Sama tetangga sebelah kan bintang-bintang. Jadi itu ya tujuannya itu. Makanya tipe untuk inputan password harus password. Boleh nggak teks? Boleh. Kalau mau teks ya boleh, tapi nanti dilihatin sama tetangga sebelah. Gitu. Akhirnya apa kalau di HP dikasih mode nggak boleh ngintip? Nggak boleh ngintip, tapi di laptop nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada sih. Kalau saya sih, kalau kuliah nyontek dari belakang tuh kelihatan. Karena saya nggak bisa melihat jarak dekat, saya jarak jauh kelihatan. Kalau jauh kelihatan, kalau dekat nggak kelihatan. Maka kalau ini ada yang ngetik di sini di belakang tuh saya jelas banget. Jadi nyontek di kamar. Kalau yang minus kan nggak bisa ngeliat jauh-jauh, pengen dekat-dekat. Kalau saya plus nggak bisa ngeliat dekat-dekat, jarak sejauh. Oke, ini adalah tipe dari si kotak. Ini tipe dari kotak. Terus abis tipe ada apa? Name. Nah ini adalah
boleh pakai minus. Kalau minus itu adalah operator. Jadi di sini tulisnya besar kecil. Jari underscore. Nah, tujuannya adalah saya jelaskan ini tujuannya. Boleh kita mau panjang nama variabel, tapi harus pakainya underscore, nggak boleh pakai spasi. Gitu. Boleh nggak pakai jari J-nya besar? Boleh, asal di bawahnya harus besar. Oke. Pada saat lanjutannya itu adalah apa ini? Diberi ke bawah, terus ada input tipe submit. Oh iya, ada lagi. Input tipe submit, ada lagi tipe button, ada lagi tipe reset. Ini lanjutannya ya. Ini button input. Kalau button bawah itu ada submit, ada reset, ada button. PPT kemarin. Nah, kalau button itu buat link nantinya. Kalau reset, kalau diklik reset nanti hilang. Maka tipenya kalau submit dia variabelnya jalan. Kalau reset variabelnya dihapus semua. Nah, sekarang tipe submit. Di situ tulisannya submit. Saya nggak mau nulisin submit. Misalkan pengen dijadikan simpan. Berarti di sini Ganti reset. adanya di value. Di sini value-nya kan hitung, maka tulisannya hitung. Pada saat value-nya kita hapus, maka jadinya submit default. Balik ke default kalau nggak ada value. Oke. Setelah itu disimpan, tutup form. Ya. Udah. Ada yang ditanyakan tentang form, silakan. Bukan, di bawahnya form. Slash form, ya itu. Ke bawah, terus sampai bawah. Sampai tulisan PHP aja. Itu sampai tulisan tutupnya PHP. Kan datanya tutup kurung. Dari buka PHP sampai tutup PHP. Mana tutup PHP? Ya itu. Udah? Nah, Ctrl X. Ctrl X. Ya, bilang kan? Nah, bikin baru Ctrl N. Ctrl N. Copy paste. Ctrl V. Oke, Ctrl S. Ctrl X. Namanya target 2. Jangan pakai spasi ya. Namanya target 2.php. Sudah disimpan ya. Nah, sekarang sudah disimpan. Ya. Nah, sekarang balik lagi yang tadi. Yang internetnya. Browser. Yang browser di refresh. Mana tuh? Oh ya, di refresh. Oke. Udah di refresh. Oh, udah ganti ya. Kan target sih. Ini apa sih? 482. Oh iya, disimpan dulu. Nah, ya disimpan. Salah ya tadi buat target. Harusnya target 4 ya. Karena filenya kan 4. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang di refresh. Nah, hasilnya gini. Keempat. Jadi nggak ada bawahannya. Oke. Sekarang kalau diisi sekarang bakalan error. Coba diisi. Ya, itu. Nah, nggak kemana-mana. Kenapa? Dia ngitung ke bawah, nggak ada. Gitu. Kemana arahnya? Ke sini. Apa yang harus dirubah? Coba lihat di formnya. Lihat di formnya. Lihat di HTML. Nah ini, lihat action. Action tuh ada di form, method, post, bawah. Ya ini. Di situ ya. Actionnya ditulis target 2.php. Itu. Itu kelihatan. Udah simpan. 1 menit lagi. Simpan. Simpan.
Udah? Coba di refresh yang tadi. Yang form. Nah, udah. Nah, sekarang diisi lagi. Diisi. Iya. Nah, pindah tapi bersih, nggak ada formnya. Lihat nama filenya apa? Target 2. Nah, sekarang kalau ini dijalankan langsung nggak jalan. Coba di refresh. Mau berakhir. Oh iya, ini kalau bukan di refresh ya. Kalau dipanggil langsung si target ini tanpa form maka ada error. Harus